Tema Politeknik Negeri Bandung akan memasuki ruang upacara. Sidang terbuka Senat Politeknik Negeri Bandung dengan acara Dies Natalis ke-44 akan segera dimulai. Senat Politeknik Negeri Bandung akan memasuki ruang upacara. Hadirin mohon berdiri. Lagu Indonesia Raya. Kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Jiwanya bangunlah padanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mengheningkan cipta. Untuk mengenang jasa para pahlawan bangsa, juga para pahlawan pendidikan. Selanjutnya kita mengheningkan cipta Umrah. Wow.
Selesai. Hadirin silakan duduk. Selanjutnya akan membuka bidang pembahasan politeknik Negeri Bandung. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Selasa tanggal 9 Mei 2023, sidang terbuka Senat Politeknik Negeri Bandung dalam rangka memperingati Dies Natalis ke-44 Politeknik Negeri Bandung secara resmi dibuka. Sambutan Ketua Senat Politeknik Negeri Bandung, Dr. Andes Haryadi, PSC, PHD. Yang terhormat Direktur Politeknik Negeri Bandung, para wakil direktur serta jajaran struktural lainnya, Bapak Ketua Dewas, Profesor Joni beserta anggota, seluruh anggota Senat Politeknik Negeri Bandung, para guru besar, para tamu undangan serta mitra kerja sama Polban, sivitas akademika, tenaga pendidikan, serta para alumni Polban yang kami banggakan dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia serta hidayahnya karena kita dipertemukan kembali dalam sidang sangat terbuka dengan agenda Dies Natalis Polban ke-44 pada pagi hari ini. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan alam suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini merupakan hari bersejarah bagi Politeknik Negeri Bandung, yakni Dies Natalis Polban ke-44 yang seyogianya jatuh pada tanggal 28 April sesuai dengan yang tercantum di dalam Statuta Politeknik Negeri Bandung nomor 30 tahun 2018. Perjalanan selama 44 tahun telah membawa institusi pendidikan dan vokasi ini menjadi salah satu pilar dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten, berkepribadian, serta berakhlak mulia di negeri ini. Perjalanan selama 44 tahun ini telah banyak yang kita hasilkan melalui berbagai prestasi dan tentunya memberikan nilai tambah manakala hasilnya dijadikan sebagai rujukan di tingkat nasional bahkan global. Dies Natalis merupakan momentum penting bagi suatu institusi pendidikan tinggi khususnya Polban, guna melakukan refleksi diri sekaligus juga mempersiapkan langkah-langkah strategis ke depan dalam menjawab visi institusi di tengah perubahan arus global, era disrupsi, revolusi industri keempat, society 5.0, dan juga pasca pandemi virus corona 19. Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang saya hormati, kecenderungan global pada suatu perguruan tinggi masa depan itu dipicu adanya perubahan terhadap akses pengetahuan yang lebih luas, teknologi digital, integrasi ataupun kolaborasi antara perguruan tinggi dengan industri, dan juga kompetisi yang semakin ketat, dan yang tidak kalah penting saat ini yaitu tekanan anggaran di mana semakin berkurangnya pendanaan pemerintah yang kita peroleh saat ini. Perubahan arus serta kecenderungan tersebut memberikan suatu pelajaran berharga dalam melakukan berbagai transformasi sekaligus juga menjadi inisiatif bagi Polban menuju suatu tata kelola perguruan tinggi vokasi yang baik dan berkualitas di masa depan. Transformasi yang dijalankan Polban setidaknya mencakup aspek peningkatan kualitas sumber daya manusia, kualitas proses pembelajaran,
termasuk kurikulum beserta perangkat pembelajaran di dalamnya, kualitas riset terapan serta implementasi sehingga berdaya dan berhasil guna bagi masyarakat dan dunia usaha, dunia industri, serta yang tidak kalah pentingnya adalah kualitas lulusan. Saat ini transformasi tersebut baru mulai berjalan dengan ditetapkannya Polban sebagai satker melalui model layanan PKBLU. Hal ini memerlukan dukungan semua elemen organisasi di dalamnya hingga ke tingkat individu. Transformasi tersebut memerlukan berbagai inovasi dan tidak diperlakukan sebagai suatu sistem, sehingga seakan berjalan atau bekerja secara terpisah, namun sebaliknya sebagai suatu ekosistem. Kepemimpinan yang kuat sangat diperlukan untuk mengorkestrasi, jadi dalam hal ini berbagai inovasi yang dihasilkan di Polban sehingga terbangun ekosistem inovasi yang baik dan unggul di masa depan. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah merencanakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Terintegrasinya pendidikan tinggi vokasi dengan dunia usaha, dunia industri, demi menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya merupakan visi kampus Merdeka Vokasi, dan ini sangat sejalan dengan visi dan misi Polban saat ini. Merdeka Belajar merupakan arah perubahan sistem pendidikan di masa depan, di mana ekosistem pembelajaran yang semula menganut sistem tertutup berubah menjadi sistem terbuka dan memberikan suatu pengalaman berharga serta menyenangkan dan terbangun di jaring kerjasama antar pemangku kepentingan termasuk alumni di dalamnya. Pedagogi yang semua berbasis pada konten berubah menjadi kompetensi, pendekatan satu ukuran untuk semua atau one size fits for all. Ini akan berubah menjadi pendekatan berbasis individu dan berpusat pada mahasiswa, serta kurikulum yang berfokus pada kegiatan akademik berubah ke arah soft skill dan juga pendidikan karakter. Bapak Ibu serta hadirin sekalian, sebagai perguruan tinggi vokasi, Polban perlu menetapkan secara definitif modal kebijakan MBKM sebagai tonggak transformasi dan mewujudkan visinya. Dan seharusnya sebagai perguruan tinggi nyata hadir sebagai sumber ilmu pengetahuan dan teknologi, berbagi penyiapan generasi unggul kreatif, inovatif serta kompeten bagi tujuan pembangunan serta kemajuan peradaban bangsa Indonesia. Salah satu organ utama berperan sentral dalam menjaga dan memelihara arah pengembangan institusi ini ke depannya sesuai dengan visi dan misi ini. Ini telah dilakukan selama kurun waktu kurang lebih 5 tahun dari 2019 hingga 2023 terakhir ini, sesuai dengan fungsi memberikan pertimbangan serta penetapan dan sekaligus pengawasan terhadap perjalanan organisasi institusi ini. Banyak catatan penting yang dikerjakan hasil kerja Senat Polban selama ini dan telah kami laporkan setiap akhir tahunnya selama kurun waktu tersebut. Hal yang perlu menjadi perhatian sebagai bentuk refleksi ke dalam adalah pentingnya pemahaman atas organisasi serta tata kelola, pemahaman terhadap dokumen, rencana induk dan rencana strategis institusi ini, serta berbagai kebijakan dan program yang telah ditetapkan oleh kementerian yang perlu dimaknai secara utuh bagi setiap anggota Senat. Dengan demikian, setiap anggota Senat dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat memberikan kontribusi nyata baik berupa kemampuan dalam menganalisis atau mengevaluasi serta memberikan solusi konkret atas berbagai persoalan strategis di institusi ini. Terlebih saat ini di mana telah diberikan kepercayaan oleh kementerian dalam hal pemerintah, di mana Polban mutlak menjalankan organisasi PT ini dengan status PKBLU dalam hal tata kelola kedepannya. Periode keanggotaan Senat yang hadir saat ini akan segera berakhir pula. Regenerasi harus berjalan dan demi menjaga keberlangsungan organ ini, maka mutlak persiapan anggota-anggota Senat baru yang lebih matang, lebih kreatif dan inovatif, baik dari sisi gagasan, konsep serta pemikiran, memiliki semangat perubahan untuk terus berkembang, sekaligus juga berperan sebagai agen perubahan yang mana
bisa sebagai inisiator ataupun sebagai katalisator guna memajukan institusi ini. Menghadapi khususnya adalah tantangan yang lebih besar ke depannya. Kolaborasi menjadi kata kunci yang mengingatkan kita adalah menjalankan fungsi sebagai anggota Senat di dalam organ Senat Politeknik Negeri Bandung. Akhirul kalam, atas nama Senat Politeknik Negeri Bandung, kami mengucapkan Dirgahayu Korban ke-44. Mari kita bersama-sama bersinergi membangun serta memajukan institusi ini menyongsong masa depan yang lebih baik. Berikan yang terbaik dan jadikan korban yang terbaik. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Direktur Politeknik Negeri Bandung, Marwansa SEMSI PHD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita pertama-tama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kesempatan kepada kita untuk hadir dalam pertemuan yang insyaallah berbahagia ini. Yang kami hormati Ketua Senat, Sekretaris Senat, dan para anggota Senat Politeknik Negeri Bandung, para pimpinan Politeknik Negeri Bandung, kemudian kami hormati juga para senior kami, para direktur, para guru sebelumnya yang hadir. Saya lihat sini ada Pak Messi Trisno yang kami hormati, berhalangan hadir, Pak Rahmat Imbah, Pak Prof. Tony, kemudian para tamu undangan hadir bersama kita hari ini, yang kami hormati Kepala Biro Pemasuhan dari Unjani, Pak Ali Sardono, Kepala Humas TIDC, Pak Soeharto, pimpinan cabang BNI, Pak Richard, Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi, Pak Haryono yang selalu mewakili Bapak Wali Kota Cimahi, Wakil Pimpinan Cabang BJB Utama Ibu Yatni Ronayati yang sudah bersama kita juga. Kemudian Wakil Ketua 3 Bidang Kerjasama dan Kehumasan Stiparyatari Ibu Novariana, Wakil Direktur 2 Politeknik Manufaktur Negeri Bandung Pak Ahmad Ahmad, dan para kasih korban semuanya karena beliau alumni kita juga. Terima kasih Pak Ahmad sudah hadir. Kabak Umum Ibu Aku Setiawan, perwakilan Pak Kapolsek Sifat Siserua, perwakilan JND Bu Koni dari BTN Ibu Ratna Ibu Siska, lalu Kepala Bagian termasuk di Pak Denny, dan seluruh tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kehadiran dan apresiasi Bapak semua dalam acara DS hari ini. Ibu dan Bapak, sebenarnya hari kelahiran korban yang disepakati itu adalah 27 April. Hanya karena kemarin berdekatan dengan berakhirnya cuti Idul Fitri, jadi upacara sidang senatnya kami selenggarakan pada tanggal 9 Mei ini. Nah, korban lahir disepakati 27 April dan tahun kelahirannya adalah 1979. Jadi untuk hari ini sudah 44 tahun. Jadi pembangunan kampus ini dimulai pada tahun 1979, kemudian pertama kali kami menerima mahasiswa pada tahun 1982. Waktu itu diawali dengan 3 jurusan belajar dan 4 program studi di Diploma 3, ada jurusan teknik sipil, jurusan teknik mesin, dan jurusan teknik elektro. Nah, dalam perkembangannya, dulu kami masih bernama Politeknik ITB karena berada di bawah naungan Institut Teknologi Bandung sampai tahun 1997. Politeknik ITB berubah nama menjadi Politeknik Negeri Bandung dan menjadi mandiri sebagai lembaga pendidikan tinggi. Nah, Politeknik Negeri Bandung terus mengalami perkembangan sehingga pada tahun ini usianya ke 44 tahun sudah ada 10 jurusan, 38 program studi, 18 diantaranya program studi Diploma 3, 18 program studi sarjana terapan atau Diploma 4, dan 2 program studi Magister terapan. Dan jumlah mahasiswa yang terus mengalami perkembangan. Di awal-awal, seingat kami dulu menerima mahasiswa baru itu ratusan saja. Nah, tahun ini
kita insya Allah akan menerima sekitar 2.500 mahasiswa baru. Jadi kita terus mengalami perkembangan dulu. Kalau di ruangan pendopo ini, Ibu dan Bapak, kalau wisuda itu cukup semuanya di sini. Ya. Satu kali wisuda, seluruh orang tua berada di sini. Kalau sekarang tidak mungkin lagi. Wisuda harus dibagi 2 gelombang dan seterusnya, pendoponya harus dibuka dan seterusnya. Nah, itu bagian dari dinamika perkembangan global yang mudah-mudahan menjadi salah satu kontribusi kami juga dalam pengembangan pendidikan vokasi di Indonesia. Tentu pemerintah berharap agar APK terus bertambah sehingga makin banyak anak-anak kita yang berkesempatan menempuh pendidikan tinggi, khususnya di pendidikan tinggi vokasi di Politeknik Negeri Bandung. Yang kedua, kalau kita baca tema IAS hari ini adalah menuju poluan unggul dan terdepan dalam pendidikan vokasi melalui pengembangan wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM. Nah, mengapa itu menjadi tema juga? Selain upaya menuju atau menciptakan korban yang unggul terdepan dalam pendidikan vokasi, tahun ini korban berusaha menaikkan predikannya. Kalau sebelumnya pada tahun 2020 dapat predikan sebagai lembaga dengan zona integritas di wilayah bebas korupsi, tahun ini diupayakan mendapatkan status wilayah bersih melayani WBBM. Dukungan dan doa dari Bapak Ibu semua sehingga kami bisa mendapatkan status. Tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak Dosna bahwa Bapak terus mengalami transformasi ya, sebagai seorang tidak bisa dielakkan karena dinamika bisa baik di internal maupun lingkungan eksternal ya, regulasi, kebijakan pemerintah, kompetisi, perkembangan teknologi dan seterusnya, sehingga pilihan itu memang terus menyertai perubahan itu. Sehingga tadi salah satu tema yang kami perkenalkan adalah korban kita ya, korban yang kolaboratif, yang inovatif, yang terpercaya dan yang damping terhadap semua perubahan itu. Paling tidak dalam organisasi kita memperkenalkan menjadi sebuah hal perubahan teknologi dalam pengertian luas, termasuk berbagai metode yang dikatakan dalam aktivitas seni dan manusia, lalu perubahan struktur ya terus juga menyertai ya, karena juga dari perubahan kebijakan dan regulasi pemerintah. Sehingga terakhir kali organisasi Sentra Kerja Polri ditetapkan dalam Permendikbud tahun 2022 yang tampak menjadi lebih rampung dan mudah-mudahan lebih efisien. Perubahan ketiga yang paling sulit adalah dalam perubahan manusia. Ya. Perubahan teknologi ya tentu tantangan juga, tapi insya Allah bisa kita lakukan, dan perubahan struktur sudah kita terus lakukan. Nah, perubahan teknologi dan struktur itu baru bisa benar-benar menunjukkan hasil ketiga manusia dan kita semua, para dosen, para tenaga pendidikan, para mahasiswa juga berubah dari cara berpikir, cara memandang budaya kerja dan seterusnya. Nah, ini akan terus berubah. Kami lakukan agar sekali perubahan bisa memberikan visinya dari yang unggul dan terdepan. Dalam kaitan juga pada 15 September 2022, Polban sebagai satgas berubah statusnya menjadi satgas badan layanan umum atau dengan secara lebih lengkap adalah satuan kendali dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum. Perubahan atau transformasi ini memberikan sekaligus peluang dan tantangan bagi kita. Peluangnya adalah dengan ekonomi keuangan yang dibahas, tentu harapannya pada tingkatnya nanti Polban dapat bekerja secara lebih efektif dan efisien, termasuk dalam peningkatan layanan dalam berbagai aspek. Tentu menyertai keuangan itu adalah tantangan tadi yang kita sebutkan siap berubah pada semua aspek ya, baik aspek agama maupun aspek tertentu dari dalam layanan administrasi, dalam manfaatan dengan informasi dan seterusnya, termasuk budaya kerja dari dalam melayani seluruh kepentingan kita. Nah, harapannya dengan tadi ya, dengan semangat kolaboratif dan seterusnya, upaya-upaya ini bisa memberikan hasil yang kita harapkan. Juga pada saat yang sama kita melakukan tadi dengan tema WBBM, kita melakukan sebenarnya reformasi lanjutan dari yang sebelumnya. Perwujudan BPK tadi melalui ketajaman reformasi birokrasi pada periode sebelumnya. Sekarang kita mengimplementasikan dalam reformasi birokrasi periode kedua dan dengan upaya-upaya tadi ya,
peningkatan pandangan terus pada dasarnya reformasi birokrasi adalah upaya untuk meningkatkan efisiensi penegakan hukum dalam semua hal. Nah ini tidak semata-mata sekali lagi menyangkut perubahan fisik yang tidak itu mudah kita lakukan. Jadi perubahan sikap budaya barangkali juga penanaman value sekarang tata nilai kita yang kokoh itu bersiap diri menghadapi semua perubahan itu. Tantangan yang mudah juga tentu saja disebutkan tadi adalah sumber daya manusia. Tadi disampaikan oleh Ketua Senat, kita dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini akan terus terjadi sebagian besar cukup banyak dosen-dosen kita tidak ada masih di usia kecil, sehingga dari sementara pada sisi lain jumlah mahasiswa yang dibutuhkan di amanat kepada kita semakin bertambah. Ini menjadi tantangan yang tidak mudah karena terkait dengan regulasi tidak mudah pada dengan pegawai baru, dosen-dosen baru dan seterusnya. Tapi keputusan ini tidak berhenti menjadi semacam keluhan ya. Kita jawab dengan berbagai upaya dengan inovasi cara-cara mengatasi kekurangan SDM. Tidak mudah untuk kita optimistis bahwa ini tidak bisa lakukan dan bersama-sama kerjasama berbagai bidang, termasuk tantangan berkaitan dengan kuantitas maupun kualitas sarana dan prasarana kita. Tadi sudah disampaikan infrastruktur pengolahan ini 3 ekor DPP mulai didirikan sejak tahun 1979, termasuk pengadaan prasarana, laboratorium dan seterusnya. Dan tentu sebagian peralatan itu kayaknya sudah sangat banyak dengan usia produksi pribadi yang bisa 44 tahun. Nah ini menjadi tantangan juga bagi kami terutama dengan kesempatan semuanya untuk melakukan pembahasan dan seterusnya ya, implementasi ya dengan berbagai program yang kami ikuti, program libat kompetisi dan seterusnya yang dari waktu ke waktu mudah-mudahan terus meningkat. Alhamdulillah tahun ini juga ada partisipasi dari semua jurusan dari teman-teman dari prodi ya, capaian ibadah kompetisi kita dapat meningkat cukup signifikan dan terus berlanjut dengan kerjasama yang sama kita. Saya kira itu yang disampaikan pada mereka dari hari ini. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya semua ibu bapak yang sudah hadir membimbing kami pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita dapat terus berusaha kerjasama ya, karena kemitraan kami dengan seluruh mitra ini juga salah satu kontribusi keberhasilan kami. Terima kasih, mohon maaf atas nama pimpinan manajemen Koba bila ada kekurangan dalam penyambutan kami pada Bapak Smart, kami mohonkan maaf. Terima kasih buat seluruh panitia yang sudah bekerja keras memungkinkan acara ini berjalan hari ini. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.